Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Masih bersama Milda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Kalian tentu mengetahui bawang merah, bukan? Jika seandainya kita menguliti bawang merah, tentu semua akan keluar sebagai kulit tanpa ada isinya. Begitulah sebenarnya gambaran keadaan kita selama ini. Kita lebih memperhatikan tentang kulit atau sisi lahiriah kita, tetapi kita melupakan sisi batiniah kita sebagai isinya. Padahal kesejatian dan keaslian ada pada isi. Siapa kita dan bagaimana sebenarnya kita tergantung pada hati sebagai isi dari diri kita. Kita mungkin bisa menampilkan wajah yang berseri, tetapi sangat mungkin di dalamnya hati kita tengah mendengki. Mungkin pula kita berpenampilan rapi dan menawan, tetapi hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Dan masih banyak contoh lain yang bisa kita teliti dari diri kita sendiri. Apakah mungkin kita akan memakan kulit jeruk lalu kita membuang isinya? Tentu orang-orang akan merasa aneh. Maka pantaskah bila kita hanya memikirkan ibadah yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, tetapi kita melupakan ketakwaan hati kita? Sahabat, amalan lahiriah yang dilakukan dengan hati yang lalai tidaklah berarti apa-apa. Ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan bentuk kalian, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengibaratkan anggota badan layaknya anak-anak sungai yang bermuara ke hati. Maka bila anak-anak sungainya alirannya dipenuhi dengan najis, maka muaranya pun akan ikut menjadi najis. Di antara najis-najis maknawi yang bisa mengotori hati adalah ghibah, namimah atau adu domba, berkata buruk, yakni dengan perkataan yang penuh dengan kesombongan, kedengkian dan iri hati, lalu melihat sesuatu yang tidak halal, karena itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Shadaqallahul azim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah ia menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itu adalah lebih suci baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sahabat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan bila kita menginginkan hati kita bersinar dan bercahaya serta bersih dari noda dan kotoran. Yang pertama adalah makan dan minum dari yang halal, yakni yang berasal dari usaha yang baik dan terbebas dari syubhat, bukan berasal dari hasil mencuri, mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah dengan berzikir. Ketika kita berzikir, hati menjadi tentram. Dengan terus mengingat Allah, hati akan merasa takut, sehingga akan mendorong kita untuk selalu istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Lalu yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, kita akan merasakan kemuliaan, nikmat, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah obat bagi jiwa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang menimbulkan kehendak buruk sehingga hati nantinya kembali sehat dan baik. Yang terakhir adalah memelihara pandangan dari hal-hal yang mubah, yang makruh, terlebih lagi yang haram. Jelasnya, hendaklah kita menggunakan penglihatan kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat penglihatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Memang melihat yang mubah tidaklah dilarang, tetapi jika sebab hal tersebut kita menjadi lalai untuk melakukan kewajiban seperti menunda-nunda sholat dan yang lainnya, atau hati kita menjadi lalai dari mengingat Allah, maka menjauhinya menjadi lebih utama. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.